wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Maesa dengan NIM 1903-06044. Saya Ahmad Rajanuddin Lubis dengan NIM 1903-06-056. Saya Tania Kinanti dengan NIM 190306095. Di sini kami ingin membedah ayam betina untuk memenuhi mata kuliah produksi ternak unggas. Oleh karena itu, ayo simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan sistem digestoria atau sistem pencernaan pada ayam. Sebelum kita masuk ke organnya, apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan merupakan serangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan enzim. Yang pertama adalah mulut atau rostrum. Mulut atau rostrum ini berfungsi sebagai alat pengambilan pakan atau tempat masuknya makanan. Karena tidak memiliki gigi, ayam melakukan pemecahan makanan menggunakan paru. Nah, di dalam mulut atau rostrum ini terdapat beberapa glandula. Yang pertama itu glandula salivarius yang terletak pada langit-langit mulut yang berbentuk segitiga. Kemudian glandula submaxillaris yaitu terletak di bagian anterior celah mandibula. Selanjutnya, glandula palestina yang terletak pada posterior langit-langit yang berdekatan dengan langit-langit faring. Terap di atas, agak ke dalam. Selanjutnya, glandula pharyngealis terletak di langit-langit faring. Di dalam sini. Selanjutnya glandula angularis oculi terletak di bagian pipi, di bagian sebelah dalam ini. Setelah dari mulut, makanan akan disalurkan ke esofagus. Nah, esofagus ini akan mendorong makanan ke crop. Fungsi dari esofagus ini yaitu terdapat mukosa yang akan melicinkan makanan untuk mempermudah makanan menuju ke crop. Setelah dari esofagus, makanan akan didorong secara peristaltik menuju crop, di mana crop ini berfungsi untuk menyimpan makanan sementara yang di dalamnya terdapat muara salivarius yang untuk menghasilkan enzim yang membantu mencerna karbohidrat. Setelah dari crop, makanan akan menuju proventriculus, di mana proventriculus ini merupakan perlebaran dari esofagus yang terhubung dengan gizzard. Fungsinya itu mensekresikan cairan lambung untuk membantu pencernaan protein dan lemak dengan bantuan enzim pepsin dan HCl. Setelah dari proventriculus akan masuk ke gizzard. Di dalam gizzard terjadi proses pencernaan secara mekanik dengan bantuan grit yang berupa batuan kecil. Setelah dari gizzard, makanan akan masuk ke intestinum tenue atau usus halus untuk mengalami penyerapan atau absorpsi pada makanan. Nah, intestinum tenue ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu duodenum atau usus 12 jari, di mana pada duodenum ini terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan enzim. Setelah dari duodenum, makanan akan berlanjut ke jejunum, di mana pada jejunum ini dilakukan penyerapan nutrisi yang didukung dengan sel epitel, lapisan vili, dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke ileum. Ileum ini memiliki batas sampai rektum yang berfungsi melakukan penyerapan, tetapi fungsi lainnya juga mengatur katup ileosekal agar tidak terjadi refluks dari usus besar ke usus halus. Setelah dari usus halus atau ileum, di sini terdapat seka.
Seka ini terletak di antara usus besar dan usus halus. Selanjutnya rektum. Pada rektum ini akan terjadi absorpsi air pada sisa-sisa makanan. Dan juga terjadi penyerapan dengan tambahan bakteri pembusuk yang menyebabkan makanan akan berwarna gelap dan menjadi lebih berbau. Nah, yang terakhir kloaka. Disebut kloaka karena semua muara dari saluran traktus berujung pada kloaka, yaitu saluran pencernaan, ekskresi, dan genital. Nah, itulah sistem pencernaan pada ayam. Selanjutnya, ada beberapa organ tambahan pada ayam. Yang pertama pankreas. Pankreas ini berfungsi dalam pencernaan pati, lemak, dan protein. Selain itu, pankreas memiliki dua fungsi. Yang pertama secara eksokrin, yaitu berfungsi menyediakan enzim untuk mencerna karbohidrat, lemak, dan protein ke dalam usus halus. Yang kedua endokrin, berfungsi menggunakan dan mengatur nutrisi berupa energi untuk diserap ke dalam tubuh. Selanjutnya kantong empedu yang letaknya ada di bawah hati. Fungsi dari kantong empedu ini yaitu untuk mencerna lemak. Kantong empedu ini bermuara pada intestinum tenue. Kantong empedu dihasilkan dari hati. Yang terakhir adalah hati, di mana hati memiliki fungsi menghasilkan empedu, detoksifikasi racun, proses metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak, sebagai penyimpanan vitamin dan karbohidrat, perusakan sel-sel darah merah, pembentukan protein plasma, dan inaktivasi hormon polipeptida. Nah, itulah tadi beberapa sistem pencernaan pada ayam. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem respirasi pada ayam. Sistem respirasi merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas. Adapun fungsi dari sistem respirasi yaitu sebagai jalur untuk keluar masuknya udara dari luar ke paru-paru. 2. Menyediakan oksigen untuk darah dan mengambil CO2 dari dalam darah. 3. Sumber produksi udara. Adapun organ-organ sistem respirasi yang pertama. Nah, sistem respirasi yang pertama hidung. Udara pertama kali masuk melalui hidung, kemudian diteruskan ke trakea. 2. Laring. Sebelum masuk ke trakea, udara melalui saluran laring terlebih dahulu, sebelum akhirnya dilanjutkan ke trakea. Fungsinya mencegah benda-benda asing selain udara untuk masuk dengan cara menutup secara mekanik. Nah, selanjutnya adalah trakea. Fungsinya menyalurkan udara ke bronkus yang akan diteruskan ke paru-paru. Bentuknya lurus dengan lengkung berbentuk bulat, simetris dari atas hingga bawah. Yang keempat, bronkus dan bronkiolus. Berbentuk seperti cabang pada dahan pohon. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar. Terus yang terakhir, paru-paru. Paru-paru terletak di belakang jantung ayam yang dilindungi oleh tulang. Fungsinya yaitu mengubah udara yang masuk menjadi oksigen atau O2 dan mengeluarkan dan dikeluarkan menjadi karbon dioksida atau CO2. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan dari sistem respirasi pada ayam. Nah, di sini saya akan menerangkan sistem reproduksi pada ayam betina. Sebelum itu, kita bahas dulu apa sih sistem reproduksi. Sistem reproduksi sendiri merupakan suatu kegiatan berkembang biak untuk mempertahankan proses keberlangsungan suatu spesies. Nah, di sini ada organ reproduksi pada betina. Nah, dimulai
dari organ reproduksi betina dibagi menjadi dua, yaitu yang primer atau ovarium, yang kedua adalah sekunder atau oviduk. Nah, ini dia ovarium. Ovarium juga disebut sebagai kantung telur, merupakan tempat produksi, perkembangan, dan pemasakan sel telur atau ovum. Bentuknya itu seperti anggur. Nah, di dalam ovarium ini juga terdapat folikel atau yolk yang terbentuk dari awal mula kuning telur. Ia akan membesar semakin lama berbentuk seperti bola. Ini dia yolk tadi. Nah, selanjutnya itu ada oviduk. Oviduk itu merupakan serangkaian saluran panjang dalam reproduksi yang fungsinya adalah untuk menghubungkan ovarium dan vagina. Oviduk ini nantinya terdiri menjadi 6 bagian, dan yang pertama itu ada infundibulum. Ini dia infundibulum. Infundibulum sendiri berfungsi untuk sebagai fertilisasi atau tempat pembuahan. Nah, di bagian ujungnya ini akan terdapat selaput tipis berbentuk seperti corong, disebut juga sebagai fimbriae, yang fungsinya untuk menangkap ovum tadi. Kemudian ovum nanti akan masuk ke saluran kedua, disebut juga dengan magnum. Magnum itu adalah yang ini. Magnum adalah bagian terpanjang dari oviduk. Fungsinya itu adalah untuk mensekresikan albumen atau putih telur. Nih. Nah, setelah itu ada ismus. Ismus ini fungsinya untuk mensekresikan kerabang tipis atau membran sel. Ismus ini berdekatan dengan magnum. Nah, selanjutnya itu ada vagina. Vagina merupakan bagian oviduk yang paling belakang. Vagina ini diakhiri dengan adanya bentukan kloaka sebagai bagian akhir dari saluran reproduksi. Nah, ini adalah bentuk dari vagina. Dan yang terakhir ada kloaka. Kloaka merupakan lubang buang urin dan feses yang disebut manur pada unggas, serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Nah, itulah tadi beberapa bagian dalam sistem reproduksi pada ayam betina. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem nervosum pada ayam. Yang pertama itu ada cerebrum, di mana cerebrum mengatur semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Yang kedua, optic lobe untuk mengatur kontrol perilaku. Yang ketiga, cerebellum untuk mengkoordinasikan gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Yang keempat, medulla oblongata, yaitu untuk mengantar impuls yang datang dari medulla spinalis menuju ke otak sebagai pusat pernapasan, sebagai pusat pengaturan penyempitan dan pelebaran pembuluh darah. Yang kelima, olfactory lobe. Ini untuk menerima proses informasi sensori dari saraf penciuman. Yang keenam, cerebral hemisphere, di mana cerebral hemisphere ini yang mengontrol fungsi otak maupun pikiran pada ayam. Sekianlah video yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.